Jangan-jangan, saudara-saudara, jangan-jangan ya, ini hanya jangan-jangan, andai, berandai-andai, kemungkinan. Jangan-jangan finalnya Indonesia ketemu Malaysia lagi, saudara-saudara. Indonesia di semifinal ngalahin Thailand, Malaysia di semifinal ngalahin Vietnam. Kalau ini ketemu lagi, ya silahkan tulis di kolom komentar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan, baik yang terkini maupun yang sudah basi. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula saudara-saudara, kita akan bicara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Sepak bola di negeri-negeri tetangga, negara-negara serumpun, negeri jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Laos, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste. Pokoknya di sekitaran sini. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini kita masih akan membahas tentang Piala AFF U23. Khususnya kita akan memprediksi, meramalkan, menganalisis kira-kira akan sampai sejauh mana perjalanan tim nasional Malaysia U23 yang pada pertandingan kedua, pada pertandingan penentuan akan menghadapi Timor Leste. Timor Leste sudah dikalahkan Indonesia dan Malaysia sudah mengalahkan Indonesia. Jadi Malaysia hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke semifinal. Kalau kalah, saudara-saudara, kalau kalah, maka tiga tim akan punya poin sama dan nanti akan terjadi hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan selisih gol. Tetapi kemungkinan besar sih Malaysia bisa mengatasi Timor Leste, saudara-saudara. Dan ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, berdasarkan jadwal, berdasarkan agenda dari Piala AFF U23 2023 ini, saudara-saudara, pertandingan berikutnya akan dijalani Malaysia menghadapi Timor Leste. Itu tanggal 22 Agustus 2023 jam 20.00 waktu Thailand. Waktu Bangkok. Atau itu kira-kira di jam 9 malam waktu Malaysia, saudara-saudara. Menghadapi Timor Leste ini, saudara-saudara, Malaysia itu berada di posisi yang sangat bagus. Posisi yang menguntungkan. Mereka sudah mendapatkan 3 poin dari satu pertandingan dari kemenangan 2-1 melawan Indonesia. Sementara Indonesia ada di posisi kedua dengan 3 poin dari dua pertandingan, 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi sementara Timor Leste ada di peringkat ketiga, di posisi paling bawah dengan 0 poin. Belum mendapatkan poin karena kalah 0-1 dari Indonesia. Dengan situasi seperti ini, saudara-saudara, berarti peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal itu sangat-sangat besar. Sangat besar. Malaysia punya potensi untuk menjuarai grup B jika mampu minimal seri, imbang, draw melawan Timor Leste. Tapi tampaknya tidak akan imbang, saudara-saudara. Tampaknya Malaysia akan menang, mungkin dengan 1 gol, 2 gol. Tetapi saya rasa akan menang lah. Indonesia aja yang kemarin dikalahkan Malaysia aja bisa mengalahkan Timor Leste. Walaupun skornya 1-0 dan banyak peluang yang terbuang. Saya rasa Malaysia juga akan bisa mengalahkan Timor Leste untuk mendapatkan poin 6. Untuk lolos ke semifinal dan bertemu dengan pemenang dari grupnya Vietnam, grup C. Dan tampaknya ya itu Vietnam.
melihat hasil dari pertandingan Malaysia melawan Indonesia atau Timor Leste melawan Indonesia, saudara-saudara, bisa diambil kesimpulan bahwa permainan Malaysia itu sangat temboknya, bentengnya, pertahanannya, defendernya itu sangat kokoh dan mereka sangat disiplin. Sangat disiplin untuk tidak tergesa-gesa keluar dari pertahanan. Mereka sangat disiplin untuk melakukan pressing, untuk melakukan tekanan kepada pemain lawan. Dan tampaknya ini nanti akan berguna ketika menghadapi Timor Leste. Karena begini saudara-saudara, walaupun Timor Leste kalah dari Indonesia, Timor Leste itu juga bukan parkir bus mereka, bukan. Mereka juga melakukan serangan. Dan beberapa serangan Timor Leste ini tampaknya sangat efektif. Sebenarnya sangat efektif. Terbukti ada beberapa shoot on target yang harus dipatahkan oleh Hernando Ari Sutaryadi. Ada juga yang tipis-tipis di sisi kanan kiri gawang, saudara-saudara, di atas. Itu. Jadi Timor Leste itu juga punya peluang untuk melakukan serangan. Mereka punya serangan balik yang cukup cepat. Cukup cepat. Ini berarti pertahanan Malaysia, defender, back Malaysia itu harus disiplin. Mereka harus lebih disiplin. Mungkin ya hampir samalah dengan disiplinnya ketika pertandingan menghadapi Indonesia. Jadi jangan mudah terpancing untuk keluar dari pertahanan. Kemudian lakukan pressing dengan ketat. Kalau perlu pressure dari setengah lapangan atau bahkan dari pertahanan Timor Leste. Karena walaupun Timor Leste ini bukan negara besar di Asia Tenggara, bukan negara sepak bola, tetapi mereka punya kemampuan bagus dalam menyerang. Itu yang harus diwaspadi. Khususnya ada beberapa pemain Timor Leste, kalau saya tidak salah ingat itu yang di bagian sayap itu. Di sayap kanan maupun kiri itu punya kemampuan untuk melepaskan umpan yang bagus ke depan. Itu pertahanan Malaysia, defender Malaysia harus benar-benar waspada, saudara-saudara. Malaysia sudah mampu mengamankan pertahanannya dengan baik. Defensif pertahanannya sudah bagus, mampu melakukan pressing, mampu menekan para pemain Timor Leste untuk tidak menggunakan bola, untuk tidak bisa mengembangkan serangan balik. Saya percaya Malaysia bisa mencetak lebih dari 1 gol. Karena Malaysia punya penyerang, punya pemain depan, punya pemain tengah yang cepat. Yang bagus lah, menurut saya yang bagus. Ini bisa dimanfaatkan pemain Malaysia untuk menghasilkan gol, untuk menjaringkan gol ke gawang Timor Leste. Saya percaya itu karena saya sudah melihat waktu pertandingan melawan Indonesia. Malaysia punya second line. Barisan tengah midfield yang sangat bagus, yang bisa mengejutkan, yang secara tiba-tiba sudah ada di depan gitu aja. Jadi tanpa ini yang paling bahaya ini justru seperti itu. Kalau penyerang itu saudara-saudara itu sudah pasti akan di marking. Man to man marking, zona marking, pemain belakang lawan, pemain belakang Timor Leste itu sudah pasti akan mengawal semua pemain depan Malaysia. Itu pula yang terjadi ketika Malaysia menghadapi Indonesia. Semua pemain belakang Indonesia mengawal para pemain depan Malaysia. Tetapi pada akhirnya yang keluar menjadi solusi, yang keluar menjadi pahlawan, hero bagi tim Malaysia adalah pemain tengah, Fergus Tierney. Nah, itulah yang saya rasa itu bisa menjadi senjata utama, bisa menjadi andalan Malaysia untuk mencetak gol, menjaringkan gol ke gawang Timor Leste. Karena saya juga pasti paham Timor Leste sudah mempelajari apa yang dikerjakan Malaysia ketika melawan Indonesia. Dan mereka akan meniru Indonesia dalam hal mematikan para penyerang Malaysia, para pemain depan Malaysia. Artinya lini kedua, second line ini bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan Malaysia, saudara-saudara. Melawan Timor Leste, saudara-saudara, saya rasa Malaysia tidak akan jauh-jauh dari pemain yang kemarin bermain menghadapi Indonesia. Sebagai penjaga goalkeeper itu kemungkinan Rahadiasli kemungkinan akan tetap bermain di situ. Kemudian seperti Ruventi, Ranik, Umar, Ubaidullah itu juga akan tetap berada di belakang.
sebagai pemain belakang. Kemudian seperti Fergus Terne itu kalau saya sarankan itu sebaiknya bermain sejak kick off, masuk starting line up. Karena ini lawannya tidak seberat Indonesia. Timor Leste tidak seberat Indonesia sehingga Malaysia tidak perlu membuat kejutan. Kalau unggul sudah menang dari babak pertama itu jauh lebih bagus. Jadi menurut saya ada bagusnya Fergus Terne bermain sejak menit pertama. Kemudian di depan ya seperti si Aiman Alif atau Harif Akif itu bisa dimainkan lagi. Hanya saja mereka harus lebih banyak bergerak, lebih banyak mencari ruang. Jadi tidak hanya sekedar menunggu mendapatkan pasokan, mendapatkan umpan, mendapatkan passing bola dari rekannya di belakang atau di sayap. Tetapi menurut saya pemain ini harus lebih mobile, lebih mencari ruang. Sementara Nasamuddin Akmal ini waktu melawan Indonesia ini sebenarnya terlihat sekali dia bagus. Ini pemain yang bagus, tetapi waktu melawan Indonesia itu dia lebih banyak tertekan karena sayap Indonesia cukup agresif. Dan menurut saya ya, menurut perkiraan saya, kalau si Akmal ini main melawan Timor Leste, kemungkinan dia akan leluasa, akan punya kebebasan yang lebih, akan kemampuan terbaik dia akan keluar, kehebatan dia untuk mengeksplorasi lini sayap di pertahanan Timor Leste itu akan keluar. Karena pemain ini menurut saya sangat bagus, saudara-saudara. Dia punya kecepatan yang bagus, dia punya dribble yang bagus, dia punya eksekusi. Saya sudah pernah lihat dia beberapa kali melakukan eksekusi di pertandingan sebelum-sebelumnya ya. Pertandingan level U23 Malaysia itu dia sangat bagus. Dan saya rasa ini akan menjadi salah satu kunci permainan Malaysia selain tentu saja si Fergus Terne. Selain menampilkan skuad utama, selain menampilkan pemain-pemain utama, pemain-pemain inti, skuad inti, Malaysia sebenarnya juga bisa menampilkan para pemain pelapis, saudara-saudara, pemain cadangan, pemain simpanan. Pemain yang waktu menghadapi Indonesia tidak tampil itu bisa dimainkan nanti melawan Timor Leste. Kenapa? Selain untuk rotasi, untuk kebugaran, untuk menjaga fisik agar tetap prima, agar tetap sehat, agar tidak mudah cedera. Ini juga demi kepentingan semifinal nanti. Kemungkinan besar, saudara-saudara, ini prediksi saya, ramalan saya, semifinal Malaysia sebagai juara grup B akan bertemu dengan juara grup C. Dan juara grup C itu kemungkinan besar, hampir pastinya adalah menjadi milik Vietnam. Vietnam kemarin sudah mengalahkan Laos dengan 4-1 kalau tidak salah. Dan nanti mereka akan bertemu dengan Filipina. Dengan menghadapi Filipina, kemungkinan juga bisa menang. Karena Vietnam ini sama dengan Malaysia, hanya membutuhkan hasil imbang. Draw saja mereka sudah cukup untuk lolos sebagai juara grup C. Dan menghadapi Filipina, Filipina itu pada pertandingan pertama imbang dengan Laos. Jadi kemungkinan besar Vietnam akan mengalahkan Filipina dan bisa jadi bertemu dengan Malaysia di pertandingan semifinal. Artinya apa? Artinya jika Malaysia menampilkan pemain simpanan, pemain cadangan, pemain pelapis waktu melawan Timor Leste, itu nanti pelatih Vietnam akan kesulitan membaca permainan Malaysia. Selain itu juga untuk kebugaran ketika nanti menghadapi Vietnam. Karena level Vietnam itu berbeda dengan Timor Leste. Vietnam jauh lebih bagus. Walaupun sebenarnya mungkin saja yang paling bagus di turnamen kali ini Thailand. Tetapi Vietnam itu ya setara dengan Indonesia, setara dengan Malaysia. Ya, setara dengan Thailand juga sih sebenarnya itu. Jadi kualitasnya lebih bagus lah. Intinya lebih bagus dari Timor Leste atau Kamboja atau Laos atau Myanmar atau Filipina. Tak kalah menarik untuk kita bahas adalah kemungkinan partai final, kemungkinan pertandingan final ini seperti apa, saudara-saudara. Anggap saja ini ya, anggap saja Thailand, Malaysia, Vietnam lolos ke semifinal sebagai juara grup dan Indonesia
menjadi runner-up terbaik. Nah, berarti akan ada 4 tim. Kita anggap saja seperti itu, saudara-saudara. Anggap aja seperti itu. Dan saya rasa ya seperti itu bakal terjadi. Dan seperti itu juga lah yang terjadi. Kalau Indonesia bertemu Thailand di semifinal, kemungkinan Indonesia ya 50-50 lah. Tapi ya kalau Indonesia bisa mengulangi tidak mengulangi kesalahan seperti pertandingan melawan Malaysia, Indonesia bisa menang. Kemudian nanti Malaysia melawan Vietnam, saya rasa Malaysia masih bisa mengatasi Vietnam lah, masih bisa mengalahkan Vietnam. Kalau Malaysia mengalahkan Vietnam dan Indonesia mengalahkan Thailand di semifinal, ini yang menarik, saudara-saudara. Ini yang menarik. Berarti Indonesia dan Malaysia akan bertemu di final. Macam mana ini? Apakah ini akan benar-benar terjadi, saudara-saudara? Nah, saya nggak tahu karena saya bukan peramal. Dan kita lihat sajalah nanti kalau ini memang benar-benar terjadi, ya ini akan menarik, saudara-saudara. Ini akan menarik karena akan menjadi ulangan pertandingan pertama. Bisa jadi Malaysia masih akan tetap memenangkan pertandingan, atau bisa juga sebaliknya. Justru Indonesia yang berhasil revenge, berhasil membalaskan kekalahan itu, membalas dendam. Tapi ya itu adalah imajinasi yang terlalu jauh, saudara-saudara. Karena yang penting sekarang adalah pertandingan yang ada di depan mata. Dan saya rasa juga para pemain maupun penyokong Malaysia juga tidak berpikir sejauh itu. Mereka masih memikirkan bagaimana cara mengalahkan Timor Leste. Nanti kalau sudah mengalahkan Timor Leste, lolos ke semifinal, berpikir cara mengalahkan Vietnam. Karena Vietnam juga bukan tim yang bisa dianggap remeh, bisa diremehkan. Mereka juga tim yang bagus. Nah, setelah mengalahkan Vietnam, baru berpikir untuk pertandingan final. Begitu pula hal yang sama dengan para pendukung tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Di Malaysia, saudara-saudara, sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk menjuarai Piala AFF U23. Karena sejak Piala AFF U23 ini digelar pada 2005, Malaysia itu selalu gagal menjadi juara, selalu gagal menang. Pada 2005 itu mereka hanya sampai di semifinal. Hanya menempati peringkat keempat. Kemudian pada 2019 dan 2022 waktu pertandingannya digelar di Kamboja, Malaysia itu juga hanya gagal di fase grup. Bahkan pada 2002 itu mereka kalah 2 kali dari 2 pertandingan kalau nggak salah. Kalah 2 kali dari 2 pertandingan. Jadi ya memang ini kesempatan terbaik. Setelah mengalahkan Indonesia di pertandingan pertama, saya rasa semangat para pemain Malaysia ini akan berlipat, akan semakin meningkat. Mereka akan tambah bersemangat untuk bisa mengalahkan Timor Leste, kemudian untuk bisa mengalahkan Vietnam di semifinal, dan tampaknya juga menjadikan final AFF 2023 ini, U23 ini sebagai target. Karena itu juga yang sudah dikatakan oleh pelatih Malaysia, Ella Farasan, saudara-saudara. Jadi walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, dengan pemain-pemain yang U23 yang tidak lengkap, mereka tetap optimistis sejak awal untuk bisa tampil di final. Dan saya rasa ya memang sudah saatnya Malaysia juara. Karena kan sebelumnya sudah Thailand, sudah Indonesia, sudah Vietnam, sudah. Nah, sekarang giliran Malaysia supaya 4 edisi Piala AFF U23 ini punya 4 pemenang yang berbeda, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang peluang, tentang kemungkinan apa yang terjadi dengan tim nasional Malaysia U23 ketika menghadapi Timor Leste. Kita juga sudah membicarakan peluang, kemungkinan Malaysia nanti akan tampil di semifinal seperti apa. Dan bukan tidak mungkin, Indonesia dan Malaysia akan kembali berjumpa di final. Kalau takdir mengatakan seperti itu. Dan saya rasa tadi sudah kita bahas juga bagaimana kualitas permainan Malaysia.
Malaysia bermain seperti apa, materi pemain Malaysia, walaupun banyak pemain muda, walaupun di tengah keterbatasan, tetapi tetap saja mampu mengalahkan Indonesia di pertandingan pertama dan tampaknya juga akan mulus mengalahkan Timor Leste. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Saya sudah bicara panjang lebar, saya sudah ngomong yang nggak jelas, saya sudah bercakap yang tidak-tidak. Semua sudah saya bahas dan kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi saudara-saudara kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report saudara-saudara. Kasihan saya, benar kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!